Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Mada Bakti 365. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini kita mengenangkan Bapak Adrianus Jeffrey Manopo yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita 40 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama yang menjadikan kita semua dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, memohon ampun atas belas kasih serta kerahiman Allah. Pada Prapaskah yang pertama ini, gereja mengajak kita untuk memerangi kecenderungan berbuat dosa dan dosa yang sering kita lakukan di dalam hidup, baik kepada Allah, sesama, dan juga semesta. Maka dari itu saudari dan saudara, semoga Tuhan memampukan kita untuk menghadapi godaan dan padang gurun kehidupan kita dengan baik sebagaimana Tuhan sendiri. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, akibat sikap Adam, semua orang mati karena berbuat dosa. Namun berkat kemurahan hatimu, semua orang memperoleh rahmat dan kehidupan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Akibat ketidaksetiaan Adam, semua orang berdosa. Namun berkat ketaatanmu, semua memperoleh rahmat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun, di bawah pimpinan Musa, umatmu berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi di padang gurun pula engkau memberikan teladan dalam mengalahkan godaan. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu, sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-sekali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat 2 pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami
hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia
atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari dan saudara, pencobaan, kata yang sering kita dengar dan sering kita doakan kalau kita mendoakan doa Bapa kami. Injil hari ini berkisah tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus saja dicobai, ya. Yesus yang adalah Tuhan saja dicobai, berarti sangat hampir pasti dan pasti kita manusia yang bukan Tuhan juga dicobai. Atau bahkan mungkin kita jadi cobaan untuk orang lain, ya. Hari ini kita dicobai, besok kita jadi cobaan untuk orang lain. Kita bikin marah-marah orang, kita bikin sakit hati orang, dan lain sebagainya. Saudari dan saudara, hari ini kita memasuki minggu pertama Prapaskah. Dan selama 40 hari ke depan, 40 hari itu dihitung mulai dari Rabu Abu sampai hari Sabtu sekarang, lalu Senin sampai Sabtu selama 6 pekan Prapaskah, ditambah 6 hari di dalam pekan suci, tidak terhitung hari Minggu. Jadi kalau besok mau makan daging ya boleh-boleh saja, karena hari Minggu itu bukan hari pantang dan puasa. Tapi kalau mau puasa dan pantang silahkan, ya. Ya jangan juga nanti piciritin karena Pastor Nando, boleh Ji, ya. Minggu Prapaskah yang pertama, dan seperti saya katakan tadi, Yesus mengalami cobaan. Ada 3 cobaan yang dialami oleh Yesus. Dan selama 40 hari dia harus berjuang dengan hal itu. Menarik memperhatikan bahwa godaan itu, cobaan itu datang di saat secara fisik kita ini lemah. Kitab suci mengatakan ketika Yesus lapar, cobaan itu datang. Dan ini penting untuk kita sadari, bahwa ketika kita lelah, ketika kita kecewa, kita marah, sakit hati, terluka, dalam posisi-posisi yang kurang mengenakkan, kurang menyenangkan, godaan itu datang. Kalau kita kuat, godaan datang pasti bisa kita lawan. Sementara kalau kita lemah, godaan datang pilihannya cuma 2. Ikut godaan atau menang melawan godaan. Godaan yang pertama mengubah batu menjadi roti. Iblis berkata kepada Yesus, "Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Nyata mia, Yesus lagi lapar, dan godaan paling pertama yang diberikan kepada Yesus adalah yang erat kaitannya dengan apa? Pemenuhan kebutuhan lapar, yaitu mengubah batu menjadi roti. Godaan ini masuk akal. Godaan ini sangat-sangat masuk akal. Sehari setelah Imlek kita Rabu Abu, pasti di rumah masih banyak hal yang tersisa, ya. Pasti masih banyak hal yang kita sisakan. Dan dalam hati, aduh, kenapakah harus bersamaan ini Rabu Abu dengan Imlek? Beda 1 hari lagi. Apa artinya bagi kita saat Yesus menolak godaan ini? Godaan ini adalah mengutamakan kebutuhan jasmani dan kepuasan diri di atas kehendak Allah. Kepuasan diri menjadi yang utama daripada menyenangkan Tuhan. Dan contoh konkretnya ada banyak dalam hidup. Saat kita tergoda untuk mencari uang dengan cara-cara yang tidak jujur, saat kita memilih lembur terus-menerus demi uang, tetapi lupa keluarga, apalagi lupa Tuhan. Juga saat ketika kita berani berkata yang penting perut kenyang, soal bagaimana kenyang itu urusan kemudian. Entah dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Ya. Apa jawaban Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa? Hidup bukan hanya soal materi. Karena pertama-tama manusia butuh Tuhan. Saudari dan saudara, godaan yang kedua mencobai Tuhan. Iblis membawa Yesus ke tempat paling tinggi di kota suci Yerusalem dan berkata, "Jatuhkanlah dirimu,
nanti malaikat akan menyelamatkan engkau. Ini godaan untuk memaksa Tuhan membuktikan kekuasaannya, dan sering terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita sakit, ya seperti saya sudah 2 minggu ini batuk-batuk, tergoda untuk berkata Tuhan 2 minggu mine. Ketika kita mengalami keterpurukan, kita tergoda untuk mengatakan, kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya harus mengalami yang seperti ini? Kalau Tuhan adil, kenapa usaha saya harus gagal? Ketika kita berdoa, tetapi di sisi lain kita bukan meminta Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya, kita justru transaksi dengan Tuhan. Tuhan, saya berdoa minina 9 hari ini, kalau tidak kau kabulkan, balas sinake. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iman bukan soal memaksa Tuhan bertindak sesuai kemauan kita, tetapi percaya saat situasi tidak sesuai harapan. Percaya saat situasi tidak sesuai harapan. Tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak bisa. Godaan yang ketiga, saudari dan saudara, kekuasaan dan kemuliaan. Iblis menawarkan semua kerajaan dunia asal Yesus mau menyembahnya. Ini godaan yang paling besar. Kekuasaan tanpa salib, kemuliaan tanpa pengorbanan. Kita hanya mau mendapatkan berkat, kita hanya mau terus meminta dari Allah, tetapi kita tidak menerima atau kita menolak salib yang ada di dalam kehidupan ini. Saudari dan saudara, godaan ini sangat nyata, ada di sekitar kita, dan mungkin kita bisa saja jatuh di dalamnya melalui keinginan untuk memperoleh jabatan dengan menjatuhkan orang lain, ingin dihormati tetapi tidak mau melayani, ingin terkenal, mau dipuji, mau diakui, dan seterusnya. Apa jawaban Yesus? Yesus menolak. Ia memilih jalan salib, bukan jalan yang instan. Saudari dan saudara, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kita bisa saja seperti Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa karena mengikuti keinginan ular, representasi iblis. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka mau sama seperti Allah. Mereka tidak taat, dan kita bisa saja seperti itu. Namun Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa melawan godaan-godaan itu. Bagaimana caranya? Pertama, yaitu dengan doa. Doa bukan hanya membaca teks, tetapi membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari, bangun pagi saat ada waktu luang, mari kita memberi waktu untuk Tuhan, menyisihkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu untuk Tuhan. Karena sering terjadi nanti waktu-waktu sisa baru kita kasih Tuhan, bukan waktu-waktu yang memang kita beri untuk Dia. Yang kedua, kita belajar untuk mengendalikan diri. Sebagaimana homili saya kemarin dalam Jalan Salib pukul 12, saya mengatakan bahwa puasa bukan hanya soal makanan. Pantang bukan hanya soal mengurangi keinginan untuk melakukan sesuatu yang disukai. Tetapi puasa dan pantang adalah tentang bagaimana mengendalikan diri. Nah, biar kita puasa pantang daging, tapi kalau mulut ini kesana kemari cerita jelek, batal. Ya, kita puasa dan pantang makanan ini, makanan itu, gelato, es krim. Tetapi tangan kita setiap hari scroll TikTok tiada henti, bertobat. Ya, puasa dan pantang itu adalah tentang bagaimana mengendalikan diri. Mulut kita puasa tapi lancar tongki gosip. Ya. Yang ketiga, amal dan berbagi. Kasih itu harus nyata, iman itu harus terwujud. Kalau kita mengatakan diri bertobat, pertobatan itu diikutkan dengan apa?
tindakan konkret setiap hari. Saat Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus berani untuk mengampuni orang lain. Saat Allah sudah mau memaafkan kita, kita juga diminta untuk memaafkan orang lain. Saudari dan saudara, mari kita nikmati masa Prapaskah ini dengan penuh rasa syukur. Mungkin kita punya dosa yang berulang. Kita jatuh dalam dosa yang sama setiap tahun. Saya curi tali 5 meter, pastor, wai tali ji. Kecil gitu yo, tapi ada sapi di ujungnya. Saya begini, saya begitu, saya begini. Bukan tentang bagaimana besar kita berdosa, tetapi bagaimana kita mau selalu datang kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya. Datanglah dan terimalah sakramen tobat, karena Tuhan tidak pernah berhenti mengampuni kita. Paus Fransiskus berkata, Allah tidak pernah capek untuk menanti kita pada pintu pertobatan. Kitanya saja manusia yang sering lelah dengan berbagai macam alasan untuk menjumpai Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, agar kita tidak dicobai melampaui kekuatan kita, dan supaya kita selalu mencari kehendak-Nya. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu memikirkan pelayanan kepada umat Allah serta masyarakat, tanpa mencari nama atau penghormatan. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua saja, entah kaya atau miskin, yang dapat menyumbangkan sesuatu berupa barang, bakat, waktu, atau kasih sayang. Ya Bapa, semoga semua orang dengan rela hati berbagi dengan saudara-saudaranya yang kekurangan, dan bagi mereka yang miskin dengan cara apa saja. Semoga mereka tidak menyalahkan Engkau atas kegagalan manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkedudukan serta para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa dan pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, melainkan memandangnya sebagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang telah berjanji setia kepada Allah ketika dibaptis, dan secara khusus bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap setia kepada apa yang telah mereka janjikan. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dalam masa Prapaskah ini kami semua dengan rela hati
membagi-bagikan kehangatan cinta kasih kami kepada semua orang di sekitar kami. Marilah berdoa kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia, Bapak Adrianus Jeffrey Manopo, dan mereka yang kami kenangkan dalam Ekaristi ini, teristimewa pula Pastor Paulus Daulu Lubur CCM. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami ini dalam keabadian, ampunilah dosa dan kelemahan mereka, serta kuatkanlah keluarga yang ditinggalkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kita persembahkan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau menghendaki agar hati kami bebas untuk melayani Engkau dan sesama. Jangan biarkan kami terikat pada hal-hal yang menjauhkan kami daripadamu. Jadikanlah kami manusia bebas untuk menyambut datangnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mada Bakti 244. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga kami selaras dengan kurban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini kami merayakan awal masa Prapaskah yang suci, yang merupakan tanda keselamatan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa, dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua. Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan
Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 283. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman kami dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon, ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki Hari Minggu Prapaskah tanggal 21 Februari 2026. Informasi pelayanan perkawinan. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoral. Informasi penerimaan komuni pertama. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat dapat dilihat di Videotron dan papan pengumuman paroki. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat paroki dan pendaftaran terakhir pada tanggal 28 Februari 2026. Pertemuan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Teratai 2. Informasi keuangan. Total kolekte gereja senilai Rp19.968.500. Kolekte pemeliharaan gereja totalnya senilai Rp10.965.000. Total kolekte Rabu Abu tanggal 18 Februari senilai Rp29.712.000. Total kolekte pemeliharaan gereja senilai Rp14.835.000. Kolekte misa requiem senilai Rp286.000. Sumbangan dari Ellen Felicia dan Gary Leonard senilai Rp2.500.000. Pengumuman tambahan. Weekend Marriage Encounter
Angkatan 117 akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Maret 2026 di Panti Samadi Ratna Miriam Malino. Kontribusi per pasutri senilai Rp1.350.000. Bagi yang ingin mendaftar silakan menghubungi Pasutri Nova dan Indra dan Pasutri Mary dan Edi. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan pandanglah keluargamu dengan murah hati, dan limpahkanlah belas kasih abadi bagi mereka yang memohon. Sebab tanpa belas kasih-Mu mereka tidak dapat berbuat apa-apa dengan layak bagi-Mu. Maka melalui permohonan ini, semoga mereka dapat berusaha menaati perintah-perintah-Mu yang menyelamatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 378.